Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Lucy Kurniasari dengan nomor NPM 2122008 bersama rekan saya, Angel Intan Safitri dengan nomor NPM 2122010. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan yang bercorak Islam di Gua Talu dengan dosen pengampu Dr. Johan Setiawan, MPD. Materi yang pertama itu Gua Talo pada aspek geografis. Lokasi kerajaan Gua Talo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bainea pada abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Penyiaran agama Islam di Sulawesi Selatan membawa perubahan besar di semua lapangan kehidupan. Selain perubahan secara ideologi dan pandangan hidup, juga terdapat perubahan pada struktur kerajaan. Penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan menggeser peran-peran kepercayaan sebelumnya. Demikian pula masuknya Islam di Sulawesi Selatan memberi dampak pada intensitas hubungan antara kerajaan. Demikian pula, masuknya Islam semakin mematangkan posisi kerajaan Gua Talo. Semangat jihad menyebarkan ajaran Islam tentunya beriringan dengan upaya membangun kekuatan ekonomi dan politik. Kerajaan Gua Talo setelah kedatangan Islam semakin memperlihatkan progres yang sangat meningkat. Berdasarkan perjanjian yang telah diikrarkan bersama, Raja Gua Talo mengajak raja-raja lain supaya menempuh pula jalan yang lebih baik, yakni memeluk agama Islam. Seruan Sultan Gua Talo itu segera mendapatkan sambutan dari beberapa raja-raja kecil, sehingga penyiaran agama Islam di daerah raja-raja itu diterima secara damai dan sukarela. Akan tetapi, Kerajaan Bone sebagai salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan justru menolak masuknya ajaran Islam. Dengan demikian, bagi Kerajaan Gua Talo, Kerajaan Bone telah melanggar kesepakatan bahwa barang siapa yang mendapat berita kebaikan, maka hendak disampaikan kepada saudaranya. Perjanjian ini meliputi 3 kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Luwu, Gua Talo, dan Bone. Langkah Kerajaan Gua Talo selanjutnya yaitu menyerang Kerajaan Bone dengan alasan menyebarkan berita kebaikan, yaitu kedatangan ajaran Islam. Yang selanjutnya, Gua Talo pada aspek ekonomi. Kerajaan Gua Talo menjadi pusat perdagangan bukan tanpa alasan, melainkan ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu memiliki pelabuhan yang baik, dan Kerajaan Gua Talo menjadi pusat perdagangan bukan tanpa alasan, melainkan ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu letaknya yang strategis. Kerajaan Goa sebagai pusat perdagangan, kemudian wilayah Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi oleh para pedagang asing, seperti pedagang yang berasal dari Portugis, Inggris, Denmark, dan masih banyak lagi para pedagang yang datang ke Makassar. Nah, selanjutnya itu ada Gua Talo pada aspek sosial budaya. Masyarakat Makassar yang sangat terikat oleh norma dan juga adat istiadat yang dianggapnya sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan juga agama Islam yang biasa disebut dengan pangadakang. Masyarakat Makassar juga sangat percaya terhadap norma-norma yang telah ditetapkan tersebut. Terus selanjutnya itu ada Kerajaan Gua Talo pada aspek pemerintahan. Kerajaan Gua Talo itu adalah gabungan dari dua kerajaan bernama Gua dan Talo. Dengan kesepakatannya itu 2 raja, 1 rakyat. Kedua kerajaan ini bergabung dan dalam kerajaan gabungan itu keturunan Raja Goa menjadi Sombaya atau raja tertinggi, sedangkan keturunan Raja Talo itu menjadi Tumabicara Buta atau Perdana Menteri. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.